Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang penting bagi setiap muslim, yaitu cara menghindari riya. Riya adalah melakukan ibadah atau amal kebaikan dengan niat ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain, bukan karena ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah. Riya adalah penyakit hati yang bisa merusak nilai amal dan membuat seseorang kehilangan pahala ibadahnya. Oleh karena itu, mari kita bahas bagaimana cara menghindari riya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal pertama dan paling mendasar dalam menghindari riya adalah memperbaiki niat setiap kita melakukan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan hadis riwayat Muslim nomor 1907. Sebelum kita melakukan ibadah atau amal kebaikan, tanyakanlah pada diri kita sendiri, apakah kita melakukannya karena Allah semata atau hanya untuk dilihat oleh orang lain? Pastikan bahwa niat kita murni karena ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali niat kita mulai tergelincir, kita harus segera memperbaharuinya dan mengingatkan diri kita tentang tujuan ibadah yang sebenarnya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara efektif untuk menghindari riya adalah dengan berusaha menyembunyikan amal ibadah kita dari pandangan manusia, kecuali jika menampakkannya bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hati, dan yang menyembunyikan amalnya." Hadis riwayat Muslim nomor 2965. Misalnya, ketika kita bersedekah, lakukanlah secara diam-diam tanpa memperlihatkannya kepada orang lain. Dalam hal ibadah sunnah seperti sholat tahajud, lebih baik dilakukan ketika orang lain sedang tertidur, sehingga hanya Allah yang mengetahui amal tersebut. Menyembunyikan amal akan membantu kita menjaga keikhlasan dan terhindar dari keinginan untuk dipuji. Penting bagi kita untuk senantiasa mengingat betapa besar bahaya riya. Amal ibadah yang dilakukan dengan niat riya akan sia-sia di hadapan Allah dan tidak membawa pahala. Allah berfirman, "Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang beribadah kepadanya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Dengan mengingat bahwa riya dapat merusak ibadah, kita akan lebih termotivasi untuk senantiasa menjaga niat kita agar ikhlas. Kita harus sadar bahwa tidak ada gunanya amal yang kita lakukan jika hanya untuk dipuji oleh manusia, karena yang paling penting adalah diterimanya amal tersebut, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawadu atau rendah hati adalah senjata ampuh untuk melawan riya. Orang yang tawadu tidak mencari pujian atau pengakuan dari orang lain, tetapi merasa cukup dengan penilaian Allah atas amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa merendahkan diri karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa menyombongkan diri, niscaya Allah akan merendahkannya." Hadis riwayat Muslim nomor 6535. Dengan bersikap tawadu, kita akan lebih fokus pada niat dan ibadah kita, serta tidak tergoda untuk mencari pengakuan dari manusia.
Tawadu juga membantu kita untuk senantiasa mengingat bahwa semua amal kebaikan yang kita lakukan adalah karena pertolongan dari Allah, bukan semata-mata usaha kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari riya. Salah satu doa yang sangat dianjurkan adalah sebagai berikut: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampunanmu terhadap apa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad nomor 24334. Dengan berdoa, kita memohon kepada Allah agar menjaga hati kita dari godaan riya dan senantiasa diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah dengan niat yang tulus dan ikhlas. Doa adalah cara terbaik untuk memohon perlindungan dari segala bentuk penyakit hati, termasuk riya. Lingkungan dan teman-teman kita bisa mempengaruhi niat dan sikap kita dalam beribadah. Jika kita sering bergaul dengan orang-orang yang ikhlas dan tidak mencari pujian dalam beramal, kita akan lebih terdorong untuk menjaga niat kita tetap bersih. Sebaliknya, bila bergaul dengan orang-orang yang gemar memamerkan amalnya, bisa membuat kita ikut-ikutan riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4833 dan hadis riwayat Tirmizi nomor 2378. Bergaul dengan orang-orang yang jujur, rendah hati, dan selalu berusaha menjaga keikhlasan akan membantu kita dalam menjaga niat dan amal kita tetap murni hanya karena Allah. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, riya adalah penyakit hati yang bisa merusak amal ibadah dan menghilangkan pahala. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk senantiasa menjaga niat kita tetap ikhlas dan melakukan ibadah hanya untuk Allah semata. Dengan memperbaiki niat, menyembunyikan amal, bersikap tawadu, dan memohon perlindungan dari Allah, kita dapat menghindari riya dan memastikan amal ibadah kita diterima oleh-Nya. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang ikhlas dalam beribadah, dan jauhkanlah kami dari riya. Jaga hati kami ya Allah dari godaan untuk mencari pujian dari manusia, dan jadikanlah setiap amal kami murni untuk mendapatkan ridho-Mu. Amin ya robbal alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga pesan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga keikhlasan dalam beribadah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat dari pesan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.